Bisa, Pak. Bisa ya. Kemudian berikutnya slide 26. Ya, ini hubungan PPAC dengan R&D ya. Ya, coba dibaca. Ada enggak yang kurang jelas? Bisa dipahami? Coba. Oke ya, silakan nanti kalau ada yang kurang jelas bisa bisa kita diskusikan. Sekarang metodenya saya minta kalian baca dulu ya. Ya, kalian baca ya. Ini hubungan privasi dengan marketing ya, dengan bagian penjualan ya. Ya, ada yang perlu dibahas nggak? Ada yang kurang ini mengerti? Slide 27. Belum ada, Pak. Oke. Kita lanjut ke slide karena ini sudah 948 ya. Sudah lebih hubungan dengan processing. Processing itu bagian pembelian ya. Ada yang kurang jelas? Slide 28. Pembelian dan ketepatan kedata. Sudah, Pak. Sudah jelas, Pak. Oke. Kemudian slide 29. PPAC dengan produksi. Sudah, Pak. Oke. Ya, makasih. Kemudian lanjut slide 30. Ya, hubungan PPAC dengan QC. Ya. Bagaimana? Sudah jelas, Pak. Oke. Berikutnya lah ini mengenai lah ini ya distribusi ya. Nanti yang mungkin juga kita diskusikan ya, ini yang perlu kalian pahami juga. Jadi distribusi itu memang ya dari pabrik pembuat yang membuat, kemudian kan ke distributor ya, kemudian bisa ke subdistributor, kemudian baru ya ke rumah sakit, apotek, toko obat, ini ke pasien. Ini kalau untuk apa? Produk obat ya tentunya ya, produk obat. Tapi kalau untuk obat tradisional, kosmetik ya, dia kan bisa kalau obat kosmetik ya dan OT obat tradisional itu dari pabrik ya, distributor, kemudian nanti bisa dia kemana-mana ya kalau untuk obat tradisional dan kosmetik, karena kan dia tidak harus diresepkan ya, dia bisa masuk ke mall ya, bisa masuk ke apotek gitu kan, obat tradisional dan kosmetik bisa masuk ke warung-warung ya. Ya, seperti itu kalau untuk yang apa obat tradisional dan kosmetik. Kalau yang diagram ini untuk obat ya, untuk obat yang diresepkan ya, atau mungkin obat bebas, obat-obat terbatas, semuanya seperti ini ya. Kalau nggak rumah sakit, apotek atau toko obat ya. Kalau obat seasonal, kosmetik ya, begitu dari distributor bisa ke subdistributor, kemudian ya dia bisa masuk kemana-mana ya. Tadi yang mau ke mall, mau kemanapun ya itu bisa ya. Itu mau ke warung-warung kecil ya, atau pedagang asongan itu juga bisa. Ya, materi yang perlu saya sampaikan mengenai apa namanya kedua ini sampai ini ya, sampai distributor ya. Saya kira ini bisa menjadi apa namanya ilmu buat kalian, pemanjang untuk kalian supaya nanti kalian siap ya ketika misalkan ya nanti kalian kerja praktek maupun nanti ketika kalian kerja di industri ya, bisa di apa namanya di pengembangan produk R&D, bisa di registrasi ya, bisa di pemasaran mutu ya, di QA, di QC, di produksi, di PPAC maupun di marketing ya, di bagian penjualan. Karena ya kalau katanya dengan apa namanya income pemasukan itu sebenarnya yang paling besar itu di
pemasaran ya, bonusnya besar ya. Bonus ketika setiap penjualan itu besar, tapi memang cara kerjanya itu memang lebih capek ya. Kalau orang hanya kerja di pabrik, di R&D, di registrasi gitu ya, di produksi, di GWS itu kan waktunya ya ada batas waktu, misalnya jam 8 sampai setengah 5. Tapi kalau di bagian marketing ya, kalian akan mengikuti jam kerjanya rumah sakit, jam kerjanya dokter gitu, jam kerja apotek, sehingga ini cukup melelahkan kalau kalian misalnya kerja di marketing ya, karena wirawiri kemana-mana gitu. Tapi bonusnya memang paling besar itu di marketing ya, mau marketing obat maupun bahan obat sebenarnya, mau bahan obat operasional, bahan kosmetik gitu ya, atau mau menjual obat ya, obat dan kosmetik tuh bonus yang paling besar itu di penjualan jadi marketing. Tapi ini memang perlu orang yang mungkin ya menurut saya yang si single gitu ya, yang tidak punya banyak tanggung jawab, mungkin tidak punya, misalnya belum keluarga ya, mungkin belum punya anak yang bisa mobile kemana-mana gitu. Kalau kalian suka jalan-jalan gitu ya, mungkin di marketing itu tepat tuh. Atau belum punya tanggung jawab besar ya, belum punya anak atau istri ya, itu mungkin di marketing itu tantangan yang